sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, tanpa terasa pandemi yang saat ini berlangsung sudah lebih dari 1 tahun. Tentunya banyak sekali permasalahan yang timbul dampak dari pandemi ini. Salah satunya kita memasuki kehidupan era baru di mana segalanya hampir semua aspek berjalan secara daring. Nah, tentunya dalam kondisi secara daring ini banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi, baik dari segi aspek bisnis, ekonomi maupun para siswa didik di sekolahan. Narasumber kita hari ini berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Palembang, yaitu dengan Ibu Sylvia Damayanti MKom dengan inovasinya berjudul Legasi. Nah, ini inovasi yang seperti ini tentunya sangat dibutuhkan nih di masa pandemi seperti ini. Inovasi dari Ibu Sylvia ini bisa menjawab tantangan permasalahan di bidang jaringan tentunya. Nah, kita akan tanyakan lebih jauh apa sih ini yang dinamakan dengan legasi dan seperti apa nih inovasi ini berlangsung. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu, selamat datang. Halo. Selamat datang di podcast One Day One Innovation ya Bu. Ya, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah luar biasa. Baik Bu, saat ini mengajar di sekolah SMK Negeri 1 ya Bu. Betul. Masih dalam daring atau gimana nih Bu untuk sekolahnya Full sendiri? daring. Masih full daring ya Bu ya? Oke, jadi boleh diceritakan sedikit nih Bu, apa sih yang melatar belakangi dari inovasi Ibu ini? Ya, terima kasih Ibu. Semua bermula dari pandemi yang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun ini. Maka pemerintah memberlakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, bagaimana kami khususnya dari tim Legasi mencari solusi terhadap rekan-rekan atau siswa-siswa atau pelajar yang tidak mampu atau kurang atau yang lemah jaringan di aspek jaringan, bagaimana mereka itu bisa melakukan PJJ secara maksimal. Oleh sebab itu kami mencari referensi bagaimana solusinya, akhirnya kita ketemu sama Legasi. Legasi itu adalah kepanjangan dari Kaleng Penangkap Sinyal Wi-Fi. Seperti itu. Nah, ini jadi kaleng penangkap sinyal Wi-Fi ya Bu ya? Betul. Oke nih Bu, cukup menarik pemirsa, ini judulnya Legasi ya Bu ya? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bu, cara kerjanya seperti apa nih Bu? Ya, jadi cara kerja dari Legasi ini adalah kita menggabungkan komponen dari hardware, software, lalu kita adanya konfigurasi dan instalasi, menangkap sinyal, lalu setelah ditangkap, sinyal tersebut kita sebarkan ulang. Jaraknya menggunakan radius. Radiusnya maksimal 50 meter menangkap dan menyebar. Oke, jadi ide awalnya nih Bu ya, penjaringan idenya itu sendiri latar belakangnya kan dari pandemi seperti ini ya Bu, yang mengharuskan siswa-siswa ini belajar secara daring di rumah ya. Lalu muncullah ide bahwa bagaimana nih kita membantu siswa, yang utama tuh siswa-siswanya terlebih dahulu ya Bu, menjadi fokus bisa secara maksimal ya tentunya belajar di rumah. Lalu dipilihlah ide solusinya adalah meningkatkan, salah satu solusinya meningkatkan kekuatan sinyal dari Wi-Fi tadi ya Bu ya. Kalau boleh tahu ini siapa saja nih Bu yang ikut kerjasama di tim ini Bu? Yang kerjasama di tim ini adalah rekan-rekan dari jurusan Teknik Komputer Jaringan SMKN 1 Palembang, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kajur kami, Kepala Jurusan, saya dan juga guru-guru dan juga siswa Teknik Komputer Jaringan. Oke, jadi dia tidak hanya guru-guru saja yang terlibat ya Bu ya dari pihak sekolah, tentunya juga melibatkan dari si siswanya juga sendiri ya Bu, tentunya mengembangkan potensi dari si siswa itu ya Bu ya. Nah ini berapa lama nih Bu
bahwa sudah ada fix nih, ini alat kita sudah bisa dipakai. Ini berapa lama masa trial and error-nya nih? Mulai dari perencanaan, rancang bangun sampai implementasi itu kurang lebih 1 bulan. Karena kita implementasi ternyata ada gagal, implementasi lagi gagal, uji coba gagal, akhirnya 1 bulan ngefix, oke, siap dipakai. Oke, lumayan singkat juga ya Bu ya, mengingat harus ada solusi yang cepat nih ke siswa kita, bagaimana semuanya bisa optimal, dari guru sekolah juga optimal, siswa di rumah juga optimal. Nah Bu, ini kan semuanya bekerja sama tentunya ya. Betul. Manfaat yang paling utama nih Bu? Manfaat yang paling utama adalah solusi terhadap kekurangan jaringan atau akses point yang berada di satu titik itu bisa kita tutupi. Bisa kita penuhi. Jadi misal ada akses poinnya di tengah, di ujung lokasi tidak ada akses point, itu kita bisa pakai legasi. Jadi semuanya menyebar. Oke, jadi dia dari si perangkat utama ya Bu ya? Iya, jadi dipasanglah perangkat pembantu untuk memperpanjang sinyal dari wifi utama tersebut ya Bu ya? Jadi di titik-titik yang kosong ya atau lemah ya Bu ya, untuk penjara di situ dipasang alat pembantu. Nah Bu, dari segi biayanya gimana nih Bu? Untuk segi biaya itu bisa dikatakan sangat kecil sekali, karena legasi ini perpaduan dari alat sisa pakai atau alat-alat yang ada di rumah juga bisa. Bisa kita pakai seperti panci, kaleng, lalu dari net nyamuk juga bisa. Jadi semua yang berbahan aluminium itu bisa kita pakai. Oke, berarti ini sekarang sudah tahap implementasi ya Bu ya? Betul. Kalau boleh tahu di mana saja ini Bu sudah diimplementasikan? Untuk saat ini, untuk 1 tahun terakhir ini, alat tersebut baru kita gunakan di SMK. Jadi kita letakkan di titik blank spot yang ada di area sekolah terlebih dahulu. Jadi ketika ada kegiatan, misal di titik blank spot, ada kegiatan di ruangan tersebut, kita pakai alatnya. Oke, jadi dia tidak terpaku di situ saja Bu ya, dia bisa berpindah, bisa berpindah tempat ya Bu ya? Iya, bisa. Nah, ini sudah berapa lama nih Bu berlangsung? Itu dari pertama kita implementasi, kurang lebih berarti udah 1 tahun ya. 1 tahun ya, terus digunakan sampai saat ini tentunya ya Bu ya? Tentu saja ya. Baik, nih Bu, kan tadi biayanya sangat minim ya Bu ya, dan itu juga siswa-siswanya juga dikerahkan untuk bekerja sama dalam membuat inovasi ini ya Bu. Betul. Nah, ini kalau ada nih sahabat inovasi di rumah ingin meniru atau belajar nih Bu ya, mungkin dari sekolah lain, memanfaatkan inovasi yang sama, mungkin bisa langsung ke Ibu Selvia dan tim ya Bu ya? Selvia, ya boleh. Atau juga bisa meninggalkan tentunya komen di kolom YouTube kita, nanti bisa langsung kita koneksikan ke tentu saja Ibu Selvia dan timnya. Nah ini rencana kedepannya ini seperti apa Bu? Oke, rencana kedepannya kan untuk implementasi, kita kan baru sampai sekolah nih. Kita pengennya pengajar itu melakukan pengabdian kepada masyarakat. Alat tersebut dipakai untuk masyarakat, seperti panti asuhan misalnya. Panti asuhan banyak anak-anak di sana, pelajar di sana yang lebih membutuhkan jaringan untuk mereka bisa daring gitu, seperti itu. Karena kan dia ruangannya kan juga besar ya Bu, untuk panti asuhan ini titik hotspot utamanya dengan pembantu jaringannya kan bisa dijaringan ke mungkin di kamar-kamar atau ruang belajar masing-masing ya Bu ya, jadi sama-sama bisa menangkap sinyal tersebut ya. Karena kan seperti yang kita ketahui tidak murah juga ya biaya dari kuota ini ya, karena kan tentunya pandemi ini kan semua aspek berdampak ya, salah satunya paling utama dampak ekonomi. Kalau harus mengeluarkan kuota yang lumayan ya Bu bagi yang kurang mampu, kan ini solusi ini sangat membantu tentunya ya Bu ya. Baik nih Bu, tadi dari sekolah jurusan Teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan itu salah satu jurusan yang ada di sekolah menengah kejuruan negeri 1 ya Bu ya. Baik nih, seperti ini kan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ya Bu ya. Dampak yang dirasakan seperti apa Bu? Tentunya mungkin dari sisi guru-gurunya sendiri atau ke mahasiswanya bagaimana nih Bu? Untuk lebih ke manfaatnya ya kali ya. Lebih ke manfaatnya ya pasti kita bisa memperluas itu jaringan yang ada di titik blank spot tersebut. Lalu juga mungkin kita juga mempersilahkan mahasiswa yang memang benar-benar kurang mampu
boleh ke sekolah, boleh ke sekolah dalam artian tetap prokes yang ketat seperti itu, boleh kita pakai alatnya gitu ya. Jadi nggak mengganggu kegiatan-kegiatan TU atau guru gitu. Jadi bisa pakai dalam artian jangan sampai prokes diabaikan seperti itu. Karena ketat sekali sekolah kita tentang prokes gitu. Jadi dampaknya tentunya sangat positif ya Bu ya di Sangat sekolahnya positif Bu ya. sekali. Dari sekolah sendiri tentunya jaringannya optimal, bisa mengajar ke siswanya juga secara optimal ya Bu Betul. ya. Dan bagi yang mungkin ingin menggunakan inovasi ini seperti di selain panti asuhan ataupun perkampungan-perkampungan mungkin ya Bu ya. Iya, betul Salah satu titik hotspotnya mungkin di mana nanti bisa disambungkan ke rumah-rumah atau tempat-tempat yang tidak ada sinyalnya ya Bu ya. Jadi semuanya sama-sama bisa optimal belajarnya ya Bu ya, Iya, tidak betul. dari Seperti segi itu tujuannya, iya. ini kan dari segi pendidikannya ya, Iya. mungkin dari segi ekonominya kan UMKM bisa memanfaatkannya juga ya Bu ya. Bisa, Karena bisa kan banyak sekarang karena semuanya serba daring, jualan Iya, juga jualan secara segala e-commerce ya macam. daring Iya, semua ya e-commerce. bisa Bisa. menggunakan inovasi dari Ibu Selvia ini. Betul. Nah, sahabat inovasi di rumah ini tentunya salah satu inovasi yang ditampilkan dari Ibu Selvia ini sangat bermanfaat tentunya dengan melihat kondisi sekitar ya Bu ya. Betul. Apa nih yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini sehingga bisa membantu semua aspek ya Bu dengan inovasi yang cukup murah ini ya Bu ya. Iya. Jadi bisa mengurangi pengeluaran biaya tentunya dengan salah satunya tadi peralatan bekas ya Bu ya, Iya, dan bisa. Sisa pakai, dimanfaatkan, bekas, sisa iya. pakai juga bisa dimanfaatkan, tidak perlu membeli peralatan yang baru. Betul. Baik nih Bu, harapan nih Bu ke depannya seperti apa nih? Harapan kami sebagai tim ke depannya bahwa alat-alat seperti ini itu bisa lebih dikembangkan, diproduksi seperti itu agar tidak membebani pelajar, mahasiswa, siapapun yang butuh jaringan seperti itu. Jadi saling membantu dalam segi biaya, tenaga gitu ya, inovator-inovator lain mungkin. Jadi seperti itu. Dan nextnya juga bakal kita melakukan inovasi-inovasi terhadap legasi ini bagaimana mungkin jangkauannya mungkin lebih panjang, lebih luas maksud saya, radiusnya lebih luas lagi seperti itu ya, atau bisa diproduksi dengan tidak hanya satu desain saja, mungkin bisa didesain yang lain dengan hasil yang lebih maksimal seperti itu. Oke, ini tadi radiusnya di radius berapa Bu? Maaf? Maksimal 40 sampai 50. 40 sampai 50 meter Iya. dari Akses point. jangkauannya ya Bu Iya. ya, untuk jangkauan akses poinnya itu sendiri. Nah, mungkin saran nih Bu kepada siswa-siswa yang sedang nonton nih, Iya. meskipun daring, tetap semangat nih Ibu gurunya hadir di sini nih sebagai inovator dari sekolahnya Ibu. Mungkin silakan bisa disampaikan Ibu. Ya, siswa-siswiku sekalian yang sangat Ibu sayangi, tetap semangat. Walaupun dalam kondisi seperti ini, semangat. Kalian hebat. SMK bisa, SMK hebat. Kami juga tim Legasi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, kepada Kepala Dinas Pendidikan, juga Bapak Kepala Sekolah yang sangat berperan penting, yang sangat mensupport kami dalam membangun legasi ini. Juga Ibu Kajur kami, terima kasih banyak untuk dukungan baik moral, material, dan juga siswaku yang hebat, yang dengan ikhlas membantu pikiran, membantu ide, membantu dalam segala hal bagaimana kita bisa menggabungkan kreativitas ini menjadi satu solusi yang hebat. Kepada Chandra, Yondi, Diego, dan Najwa, terima kasih banyak. Oke nih, para siswa-siswa nih, Bu guru sampai terharu nih ya Bener, Bu ya, sangat karena terharu sekali. sangat menginginkan nih siswanya belajar tetap optimal tentunya. betul. Jadi para
siswa tidak hanya sekolah menengah kejuruan tinggi 1 saja nih, semuanya juga tetap semangat nih Bu ya. Tetap semangat. Tetap semangat meskipun di kondisi pandemi seperti ini, memaksimalkan kemampuan kita dan pembelajaran kita untuk masa depan kita semua ya. Betul sekali. Baik nih Ibu Selvi, terima kasih sekali ya Bu sudah sama-sama, hadir Ibu. bersama Terima kami kasih di sekali. podcast One Day One Innovation. Iya. Tentunya kami tunggu inovasi-inovasi yang berikutnya ya Amin, Bu ya. insya Allah, insya Allah. Baik, sahabat inovasi di rumah, ingatlah bahwa inovasi itu bisa hadir dari mana saja idenya. Jadi cukup melihat sekitar kita apa yang dibutuhkan saat ini. Semoga bisa memunculkan ide kreatif kita sehingga bisa membantu diri kita sendiri, lingkungan sekitar, ataupun akan berdampak ekonomi bagi kita semua. Karena jangan lupa kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.